Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fagil. Kali ini kita akan belajar tentang IPA lagi ya teman-teman. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai makhluk hidup yang ada di alam. Salah satunya adalah tumbuhan ya teman-teman, bagian-bagiannya, fungsi-fungsinya, manfaatnya. Kira-kira kali ini kita akan belajar apa ya yang ada di alam? Ada yang tahu? Tentunya adalah hewan. Ya, betul sekali. Kali ini kita akan bahas mengenai hewan. Nah, teman-teman, kalian pasti pernah ke kebun binatang ya dengan keluarga. Di sana banyak hewan beraneka ragam. Ada kuda, ada zebra, ada singa, ada harimau, ada elang, ada jenis ikan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat hewan itu berbeda-beda teman-teman, dari fisiknya dan sebagainya sangat berbeda. Masuk aja ya. Nah, dari perbedaan itu hewan jadi beraneka ragam teman-teman. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan kita mempelajarinya, kita golongkan hewan-hewan tersebut berdasarkan bentuk tubuhnya dan penutup tubuhnya teman-teman. Langsung saja teman-teman, kita akan bahas satu-satu jenis-jenis hewan dan bagian-bagiannya. Tetap semangat teman-teman, tetap ditonton. Yang pertama jenis hewan yaitu mamalia. Contohnya ada harimau, ada kerbau, dan lain-lain ya, banyak pokoknya. Nah, bagian-bagian dari hewan mamalia contohnya ya kita ambil yaitu harimau. Terdapat telinga, mata, mulut, alat geraknya berupa kaki, badannya ditutupi oleh rambut. Nah, ini adalah ciri khasnya teman-teman ya. Lalu memiliki misai atau kumis dan ekor yang berfungsi sebagai alat bantu bergerak. Mamalia ada yang hidup di darat seperti harimau, monyet, kerbau, orangutan dan lain-lain. Dan ada yang hidup di air yaitu seperti lumba-lumba dan paus. Nah, mereka hampir sama seperti ikan, yaitu alat geraknya berupa sirip dan ekor. Tapi yang jelas mamalia bernapas dengan paru-paru. Yang kedua adalah jenis burung. Contohnya ya jelas ya, ada burung merpati, ada ayam, bebek, puyuh dan lain sebagainya. Nah, dalam tubuhnya bagian-bagiannya terdapat mata, hidung, telinga, paruh untuk makan, sayap untuk terbang, kaki, dan ada cakar di kakinya yaitu untuk mencengkram mangsanya atau mencengkram untuk bisa menempel di dahan-dahan pohon. Lalu ada ekor juga untuk membantu terbang. Ciri khas burung yang sangat jelas yaitu terdapat bulu, yaitu berfungsi untuk menutup tubuh agar tubuhnya terjaga suhunya. Burung juga seperti mamalia bernapas dengan paru-paru. Yang ketiga adalah reptil. Contohnya seperti buaya, ular, cicak, komodo, penyu dan lain-lain. Ciri-cirinya terdapat mata, hidung, mulut, kaki, kecuali pada ular ya, ular tidak punya kaki, dan ada ekor. Ciri umum yang terdapat pada reptil yaitu terdapat sisik pada tubuhnya. Nah, sisik ini ada yang keras ya tentunya. Nah, reptil juga bernapas dengan paru-paru. Dan tahukah teman-teman, reptil ini pernah menguasai dunia, yaitu ketika zaman dinosaurus. Yang keempat adalah amfibi. Nah, siapa yang pernah nonton Naruto? Ya, Kochiyose-nya ya. Itu adalah katak. Nah, contoh dari amfibi adalah katak dan salamander. Cirinya yaitu di bagian tubuhnya ada mata, ada mulut, ada hidung, ada kaki. Nah, kakinya ada selaput untuk berenang, teman-teman. Bisa untuk berenang dan kulitnya itu licin, berfungsi untuk membantu pernapasan. Amfibi termasuk hewan yang hidup di dua alam. Ya, alamnya itu maksudnya di darat dan di air, dan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Yang kelima adalah ikan. Nah, teman-teman pasti sudah jelas ya, ikan itu ada ikan mas, hiu, lele, kuda laut juga termasuk ikan teman-teman dan lain-lain. Cirinya sama ya teman-teman, bagian tubuhnya ada mata, ada mulut. Nah, ini ada sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang. Lalu terdapat sisik untuk melindungi tubuhnya. Nah, sisiknya ada yang keras, ada yang terlihat, ada yang sisiknya itu sangat halus, teman-teman.
Ikan ada yang hidup di air tawar dan ada yang hidup di air laut. Ikan juga bernapas menggunakan insang. Yang keenam adalah insekta. Insekta atau serangga ya teman-teman. Contohnya teman-teman bisa tebak sendiri ya. Ada lebah, ada capung, kupu-kupu, semut, dan lain-lain. Cirinya yaitu ingat teman-teman, kakinya ada 3 pasang atau 6 kaki. Ada antena dan beberapa jenis ada yang mempunyai sayap untuk terbang seperti kupu-kupu dan capung. Nah, insekta ini bernapas dengan trakea. Tahukah teman-teman, makhluk terbanyak di dunia ini adalah jenis insekta atau serangga. Oke teman-teman, itu dia pembelajaran mengenai jenis-jenis hewan teman-teman dan bagian-bagiannya. Hewan itu sangat beraneka ragam. Kita harus bersyukur nih teman-teman, karena keberagaman hewan itu banyak manfaat yang kita dapatkan teman-teman. Nah teman-teman seperti makan pasti dengan ayam. Ayam itu kan hewan kan, dan banyak manfaat lain teman-teman. Misal di pertanian, petani menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Lalu ada sirkus yang menggunakan hewan. Lalu dan lain sebagainya teman-teman. Nah hewan itu juga harus kita lindungi teman-teman. Misal teman-teman punya hewan peliharaan, ya teman-teman harus pelihara dengan baik. Lalu jangan pelihara hewan-hewan yang dilindungi. Misalkan teman-teman pelihara cendrawasih, nah tidak boleh ya teman-teman. Dan itu dia teman-teman, kita sebagai manusia hendaknya menjaga dan menyayangi, karena mereka juga sama makhluk ciptaan Allah ya teman-teman. Siapa yang kalau kita menyayangi mereka, otomatis kita akan disayangi oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, ketemu lagi di pembelajaran berikutnya tentang makhluk hidup lagi nih. Ya, akan lebih suka lagi ya teman-teman. Nah, sekian dari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.